Selamat pagi anak Indonesia. Salam jumpa bersama saya di sini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengupas tuntas kompetensi dasar pembelajaran mengidentifikasi informasi pada teks eksplanasi. Kira-kira apa itu teks eksplanasi ya? Kalian pasti pernah membaca bacaan dengan tema tsunami, gempa bumi? Tentunya pernah bukan? Kira-kira tsunami dan gempa bumi kategori teks eksplanasi tidak ya? Baiklah, kita akan tengok bersama-sama paparan tentang teks eksplanasi berikut ini. Kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Definisi dan tujuan teks eksplanasi. Berikut definisi teks eksplanasi, yaitu teks yang berisi proses mengapa, bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, ataupun budaya terjadi. Tujuan dari teks eksplanasi diantaranya menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Struktur teks eksplanasi itu sendiri terdiri dari pernyataan umum, berisi latar belakang keadaan umum atau definisi suatu peristiwa atau fenomena. Selanjutnya, deret penjelas atau sebab akibat, berisi urutan bagaimana suatu peristiwa terjadi yang dijelaskan secara urut dari awal hingga akhir terjadinya. Selanjutnya, interpretasi, berisi intisari atau kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Ciri-ciri teks eksplanasi meliputi yang pertama ilmiah, berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Kedua, logis, penjelasan bersifat logis dan teoritis. Ketiga, objektif, penjelasan disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan. Keempat, bukan merupakan teks eksposisi, karena tidak bertujuan mempengaruhi pembaca, namun memaparkan fakta. Dan terakhir, bukan teks prosedur, karena menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Berikut kami sajikan contoh teks eksplanasi dengan judul Gempa Bumi. Mari kita analisis bersama-sama struktur dari teks eksplanasi berjudul Gempa Bumi. Mari bersama-sama kita analisis pernyataan umum. Pernyataan umum terdapat pada paragraf 1 dan paragraf 2. Paragraf 1 dan paragraf 2 menjelaskan latar belakang dan definisi dari gempa bumi. Selanjutnya kita analisis deret penjelas. Paragraf 3 dan paragraf keempat merupakan deret penjelas, berisi penyebab terjadinya gempa bumi. Struktur terakhir yaitu interpretasi terdapat pada paragraf kelima karena berisi tentang intisari dan kesimpulan dari bacaan gempa bumi. Demikian paparan definisi, tujuan, struktur, ciri, beserta contoh teks eksplanasi. Semoga sudah dapat dipahami ya. Setelah memahami struktur teks eksplanasi, kita akan melanjutkan mengidentifikasi informasi pada teks eksplanasi dengan judul Gempa Bumi. Informasi yang pertama dalam teks tersebut adalah gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Informasi kedua, peristiwa alam itu terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas.
Informasi ketiga, gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Informasi keempat, getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Informasi kelima, berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan vulkanik. Informasi keenam, gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Informasi ketujuh, teori tectonic plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Informasi kedelapan, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Informasi terakhir, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Demikian ulasan tentang teks eksplanasi beserta contoh dan analisis identifikasi informasi teks eksplanasi. Bagaimana anak-anak, pembelajaran kita kali ini sungguh menarik bukan? Bersama-sama kita telah memahami apa itu teks eksplanasi dan kita telah mengidentifikasi informasi apa saja yang ada dalam teks eksplanasi. Dapat kita simpulkan, teks dengan judul gempa bumi merupakan kategori teks eksplanasi dengan ciri ilmiah, logis, dan objektif. Sekian pembelajaran kita kali ini. Kalau mimpimu tak bisa membuatmu takut, mungkin impianmu belum terlalu besar. Jangan pernah takut untuk bermimpi karena mimpimu adalah masa depanmu. Demikian dari saya dalam pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.